pesan masing-masing ya, semoga. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektifnya ekonomi makro ya. Jadi ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini salah satu konsep penting yang menjadi bahan kajian ya di dalam makroekonomi, karena pertumbuhan ekonomi sendiri adalah salah satu cara ya, ataupun bagaimana suatu negara itu nanti bisa berkembang ya, tentunya harus ada dalam hal ini ekonomi ya, harus ada output tambahan baru ya, sehingga itu bisa menandakan bahwa perekonomian itu berjalan ya. Makanya salah satu topik yang dibahas di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi ya pasti erat kaitannya dengan output, terus kemudian pola konsumsi dan juga tabungan ya sebagai modal untuk investasi. Nah, secara lebih lanjut ya, berbicara soal pertumbuhan ekonomi ini tentunya berkaitan dengan yang namanya efisiensi dari output itu sendiri ya. Jadi efisiensi output dapat dicapai ketika ketika muncul teknologi baru ya. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Mungkin ketika kondisi pandemi ya, belum ada Google Meet, Zoom ataupun laptop ya, yang ada webcamnya ataupun smartphone ya, tentunya kita tidak akan berinteraksi seperti sekarang ya. Kita harus tetap menggunakan yang manual ya, yang di kelas bertatap muka, tapi dengan adanya perkembangan teknologi akhirnya kita bisa melakukan ini walaupun kalian posisinya di lokasinya masing-masing ya. Dan ini bisa menghemat ya, nanti misalnya ini dikatakan efisiensi, ini bisa ada penghematan yang mungkin di sini Anda tidak perlu ke kampus, bensinnya tidak berkurang, sehingga Anda benar sekali bisa dialihkan untuk aktivitas yang lain seperti itu. Nah, tentunya hari ini ada penyampaian materi ya oleh kelompoknya. Kita akan juga diskusi bersama ya. Nah, sudah hadir semua ya kelompok untuk penyaji. Halo, kelompok penyaji sudah hadir semua? Siapa ini? Kok ada yang kelompok penyaji siapa ini? Sudah hadir semua. Oh sudah, oke deh. Kalau sudah hadir semua, ya bisa kita mulai. Moderatornya siapa hari ini? Chandra gitu. Saya Pak. Oke, ada Eva ya. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya diberi kelancaran dan keberkahan pada pertemuan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Silakan kepada moderator Mbak Eva untuk memandu jalannya kegiatan hari ini. Untuk saya persilakan. Izin share screen Pak ya. Udah mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sesi presentasi online kali ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Magistio sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro 1, yang saya hormati kelompok 4 sebagai tim penyaji, dan yang saya hormati teman-teman audiens. Perkenalkan, saya Ade Eva Aditya Putri Irawan, perwakilan kelompok 5 sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4.
Langsung saja kita mulai presentasi ini. Saya sampaikan ke kelompok 4, silahkan untuk memulai presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang akumulasi modal. Pertama, akumulasi modal. Yang perlu diperhatikan dari akumulasi modal adalah penawaran dan permintaan terhadap barang. Hal ini bertujuan untuk menentukan banyaknya output yang diproduksi di waktu tertentu dan pengalokasikan output setelah diproduksi. Adapun rumus-rumus dari penawaran barang dan fungsi produksi. Diasumsikan oleh pertumbuhan Solow bahwa fungsi produksi skala hasil konstan atau skala pengembalian konstan, sehingga asumsi ini dianggap realistis dengan rumus Y sama dengan F, K, dan L, di mana Y adalah outputnya itu sendiri dan F adalah fungsi yang dipengaruhi oleh K dan L. Kemudian fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan analisis seluruh variabel dalam perekonomian dibanding jumlah angkatan kerja, yang dirumuskan dengan Y per L sama dengan F K per L, 1. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Adapun permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi yang dirumuskan Y sama dengan C plus I. Kemudian model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian dari pendapatan mereka dan mengonsumsi sebagiannya, yang dirumuskan C sama dengan 1 min S kali Y. Kemudian menjadi Y sama dengan 1 min S kali Y plus 1. Untuk melihat fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi substitusi Y min 1 kali Y. Untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional menjadi I sama dengan S kali Y. Kedua, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Ada dua pengaruh kuat, yaitu investasi dan depresiasi. 1. Investasi mengacu pada pengeluaran demi kepentingan perluasan usaha yang menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal yang menyebabkan persediaan modal berkurang. Kemudian kita membahas tentang kondisi mapan. Kondisi mapan sendiri adalah tingkat investasi sama dengan depresiasi yang di mana modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar juga output dan investasi serta semakin besar pula depresiasinya. Jika jumlah investasi dan depresiasi seimbang, dapat dikatakan kondisi mapan. Seluruh negara akan memperjuangkan dalam kondisi mapan seperti ini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Tingkat modal kaidah emas. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi memberikan analisis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
mungkin ada sedikit kendala dari moderator. Bu, air lanjut. Ini ada masalah apa ini? Nggak tahu Kak, mungkin dari moderatornya. Oh, ini sudah ya. Sudah. Baik, saya izin lanjut Pak. Oke. Yang kedua, pengertian. Definisi tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan bisa disebut K yang memaksimalkan konsumsi, disebut tingkatan modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Tabungan mempengaruhi kondisi steady state dan memilih tingkat tabungan untuk memaksimalkan konsumsi per pekerja. Ini dikenal sebagai the golden rule level of capital atau K bintang gold. Yang ketiga adalah rumus. Rumus tingkat modal kaidah emas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi, karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F kali K pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi K bintang. Dengan mensubstitusi F kali K bintang untuk Y dan D K bintang untuk I, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan menjadi C bintang sama dengan F kali K bintang min K bintang. Mohon maaf memotong, mau saya lebarkan PPT-nya ya. Iya. Minang Feng. Sudah, silahkan untuk kelompok 4 melanjutkan presentasi. Kayak pada lain. Baik, saya lanjut. Enggak. Next slide. Minang Feng. Mohon maaf, apa ada kendala? Slide selanjutnya, Kak. Apa udah pindah di pertumbuhan populasi? Oh, Belum. oh bentar. Sebentar ya. Ini saya lihat slide-nya 49 ya. Luar biasa. Banyak banget ini. Oke lah. Mungkin nanti pesan pentingnya aja yang perlu disampaikan. 49 ini 3 jam bisa ya. Oke. Semangat. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output FK bintang dengan depresiasi delta K bintang.
Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinyatakan dalam K bintang emas dan konsumsi kaidah emas dinyatakan dalam C bintang emas. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan tingkat modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Pertumbuhan populasi. Next. Jadi pertumbuhan populasi ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi di setiap waktu. Di sini ada persamaan delta K sama dengan I min buka kurung S plus N tutup kurung dikali K. Persamaan itu menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Dan juga populasi mengurangi akumulasi modal per pekerja lebih banyak daripada depresiasi. Next. Dampak pertumbuhan populasi. Jadi dengan pertumbuhan populasi mempermudah dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya miskin. Kemudian pertumbuhan populasi mempengaruhi kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow ini mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga serta output barang dan jasa. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi, yaitu Y sama dengan F buka kurung KL. Yang kemudian fungsi produksi itu berubah menjadi Y sama dengan F buka kurung KL dikali E, di mana variabel E merupakan efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja ini mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, maka efisiensi tenaga kerja meningkat. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja atau E sejalan dengan peningkatan tenaga kerja atau L. Dampak kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi dapat menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, yaitu kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori pertumbuhan dan data empiris pertumbuhan. Pertumbuhan yang seimbang dalam model Solow merupakan kemajuan teknologi yang menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan, atau disebut dengan pertumbuhan yang seimbang, di mana output per pekerjanya atau Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L dalam kondisi mapan tumbuh sebesar G pada tingkat kemajuan teknologi. Dapat dilihat seperti contoh dalam data Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh sebesar 2% per tahun. Yang kedua, convergence. Apakah perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Jika jawabannya ya, maka perekonomian dunia miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia kaya. Cara mengejar ini disebut dengan convergence. Dalam model Solow, convergence terjadi bergantung pada perbedaan saat negara-negara tersebut memulai perekonomian. Seperti dalam contohnya, perekonomian rumah tangga di Amerika Serikat karena alasan sejarah seperti perang sipil pada tahun 1860-an, tingkat pendapatan antar negara bagian mempunyai variasi yang besar seabad yang lalu, tetapi perbedaan ini semakin menipis hingga akhirnya menghilang dengan berlalunya waktu. Sedangkan convergence dalam dunia internasional sulit mendapatkan bukti karena negara-negara yang miskin rata-rata tidak berkembang lebih cepat daripada negara-negara yang kaya. Sehingga dalam perekonomian dunia memperlihatkan konvergensi yang kondisional. Perekonomian tersebut akan berkonvergensi dengan kondisi mapannya sendiri-sendiri, yang akhirnya akan ditentukan oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan pendidikan. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dari sisi
akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dilihat dari dua, yaitu pertama perbedaan faktor produksi, dapat dilihat dari kuantitas modal fisik dan manusianya. Yang kedua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, seperti misalkan pekerja di negara miskin mungkin kekurangan alat dan keahlian, atau peralatannya dan keahliannya tidak digunakan secara optimal sehingga ia miskin. Ada korelasi yang positif di antara dua hal tersebut. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Ada pula beberapa hipotesis korelasi tersebut. Yang pertama, perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Perekonomian yang baik mungkin mempunyai intensif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Yang kedua, akumulasi modal dapat mendorong efisien yang lebih baik. Eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan manusia akan membuat negara yang menabung dan berinvestasi lebih banyak akan mempunyai faktor produksi yang lebih baik. Yang terakhir, faktor akumulasi dan efisiensi produk digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini bisa berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini saya akan menjelaskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Slide selanjutnya. Yang pertama ada mengevaluasi tingkat tabungan, yang kedua mengubah tingkat tabungan, yang ketiga mengalokasikan investasi perekonomian, yang keempat mendorong kemajuan teknologi. Yang pertama mengevaluasi tingkat tabungan. Tingkat tabungan menentukan modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan konsumsi pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Holland Bakery. Untuk memutuskan apakah perekonomian berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal MPK dikurangi delta setelah depresiasi dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Kaidah emas berada di bawah tingkat kaidah emas jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil daripada kaidah emas, maka MPK dikurangi delta lebih besar daripada output. Kenaikan tingkat tabungan secara bertahap merupakan kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Nah, jika perekonomian beroperasi dengan terlalu banyak modal, maka MPK dikurangi delta lebih kecil N plus G. Tingkat tabungan harus dikurangi. Yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Cara yang tepat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat dan tabungan swasta. Tabungan masyarakat adalah selisih antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya, sedangkan tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Tabungan masyarakat defisit jika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan dari pajak pemerintah, maka pemerintah mengalami defisit dan menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Defisit meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan investasi. Tabungan masyarakat surplus jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, maka pemerintah mengalami surplus dan pemerintah bisa membayar sebagian besar utang nasional dan mendorong investasi. Tabungan swasta, beberapa banyak orang yang menabung tergantung pada intensif yang mereka terima, dan intensif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Mohon maaf Mbak, itu intensif atau insentif? Intensif. Biasanya kalau berkaitan dengan kemauan itu biasanya insentif. Jadi nggak apa-apa. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi menghambat tabungan swasta, tapi di sisi lain, pos penghapusan pajak dirancang untuk mendukung tabungan swasta. Yang ketiga, mengalokasikan investasi perekonomian. Jenis modal yang perlu melibatkan pemerintah adalah modal masyarakat.
Kami sebut infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air. Tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi akan membuat perekonomian secara substansial lebih produktif. Modal perseorangan menciptakan tingkat laba yang mudah diukur bagi perusahaan yang memiliki modal, di mana manfaat dari modal masyarakat banyak diserap. Yang keempat, mendorong kemajuan teknologi. Mendorong kemajuan teknologi, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mendorong sektor swasta untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi, misalnya dengan perpajakan menangkap penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, serta kantor-kantor pemerintah yang secara langsung mensubsidi penelitian dasar di universitas. Yang kedua, pemerintah mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan industri-industri tertentu yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang pesat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu teori pertumbuhan endogen. Menolak asumsi model Solow tentang pertumbuhan teknologi yang berasal dari luar atau eksogen. Model dasarnya itu fungsi produk sederhana, output sama dengan persediaan modal dikali konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit. Dari fungsi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Suatu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Lalu bagaimana fungsi produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi? Kita asumsikan sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan, maka persediaan modal akan sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Setelah itu kita gabungkan bersamaan dengan fungsi produksi. Maka akan dihasilkan persamaan yang menunjukkan tingkat pertumbuhan output. Selama konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit lebih besar daripada depresiasinya, pendapatan perekonomian akan tumbuh selamanya meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan, di mana pertumbuhannya hanya akan bergantung pada teknologi eksogen. Sedangkan menurut model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan secara berkesinambungan. Jika K diinterpretasikan hanya mencakup persediaan pabrik dan peralatan perekonomian, wajar saja jika diasumsikan pengembalian modal yang kian menurun. Tapi dalam model endogen ini, asumsi pengembalian modal konstan lebih bermanfaat jika K diinterpretasikan secara lebih luas. Misalnya seperti memandang ilmu pengetahuan sebagai jenis modal. Model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor. Yang pertama perusahaan manufaktur, yaitu memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam modal fisik. Yang kedua, universitas riset, memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua sektor. Adapun fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur yaitu Y sama dengan F dikali K F dalam kurung buka K dikali bagian dalam perusahaan manufaktur, setelah itu dikali dengan persediaan ilmu pengetahuan dan pekerja. Fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala pengembalian yang konstan. Jadi jika kita melipat gandakan kedua jumlah modal fisika dan jumlah pekerja efektif, maka melipat gandakan output barang dan jasa atau Y. Dalam model ini, perekonomian memiliki pengembalian modal yang konstan, bukan menurun, selama modal secara luas didefinisikan meliputi ilmu pengetahuan. Dua variabel keputusan pentingnya, yaitu bagian output yang digunakan untuk tabungan dan investasi menentukan persediaan modal fisik pada kondisi mapan, dan bagian tenaga kerja yang berada di universitas menentukan pertumbuhan persediaan ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 sebagai tim penyaji yang sudah mempresentasikan materi mengenai pembangunan ekonomi. Selanjutnya, saya langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Dan untuk tim penyaji bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk nanti ada pertanyaan atau tanggapan untuk diskusi, saya ingin
jelaskan sedikit. Jadi ini mungkin bisa dikatakan gambaran secara garis besar gitu ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi teori-teori berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu memang dimulai sejak eranya klasik gitu ya, zaman ekonomi klasik ya, Adam Smith, David Ricardo, terus kemudian Malthus, sampai berkembang Solow, bahkan Peter dan Harold Domar itu juga menyatakan. Jadi memang teori terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu berkembang terus ya. Ketika zaman ekonomi klasik ya, Adam Smith mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara tentunya perlu adanya akumulasi ya, baik itu modal dan juga tambahan tenaga kerja. Makanya era ini ya, ketika Adam Smith menyatakan seperti itu, banyak negara-negara yang mungkin sebelumnya masih belum negara ya, ada kerajaan itu mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Makanya dulu ada istilah kolonialisme itu gara-gara ya semangatnya Adam Smith ya, supaya negaranya bisa semakin kekuasaannya semakin maju ya, aktivitas ekonominya semakin meningkat, sehingga perlu menambah modal ya. Dalam hal ini modal dalam pandangan Adam Smith adalah tanah ya. Makanya ekspansi negara ya pada satu kerajaan itu sering dilakukan sehingga menciptakan kolonialisme ya. Nah, pekerja juga seperti itu ya, ketika semakin banyak lahan yang dimiliki ya, karena dulu memang sebelum seperti sekarang ya, aktivitas output atau produksi jasa itu meningkat dengan pesat seperti sekarang ini. Nah, zaman dahulu lebih kepada komoditas-komoditas real ya, berkaitan dengan agraris, sehingga kalau nambah pertumbuhan ekonomi ya, itu adalah dengan menambah modal dalam hal ini tanah dan juga memperbanyak pekerja ya. Ibaratnya kan ketika lahan itu luas kemudian digarap oleh banyak orang ya, menghasilkan output yang cukup besar. Nah, output yang besar ini yang nantinya akan mengakumulasi ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, itu eranya klasik. Kemudian semakin lama berkembang ya, dimana ketika revolusi industri mulai muncul ya, adanya teknologi baru, waktu itu mesin uap, terus kemudian ditemukannya listrik, assembly line, conveyor dan lain-lain. Itu teori terkait dengan pertumbuhan ekonomi berkembang ya, sehingga mulailah muncul terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini ya, akumulasi dari modal itu ya arahnya kepada apa yang kita simpan untuk digunakan nanti, yaitu tabungan ya. Nah, tabungan-tabungan ini yang merupakan tambahan ketika kita mendapatkan income. Nah, inilah yang nantinya bisa dikelola menjadi yang namanya investasi. Nah, investasi untuk apa saja biasanya? Ya, kalau di dalam pandangan ekonomi ya, membuat sarana ataupun penunjang ya, output baru, misalnya membuat pabrik baru, membuat toko baru, membuat mesin baru. Lah, itulah yang bersumber dari tabungan itu sendiri. Makanya di sini ya, istilah golden rule ya, golden rule atau kaidah emas itu sebenarnya adalah sebuah istilah ya. Kalau golden rule itu ada banyak sekali ya, tidak hanya di ekonomi ya, ada mungkin di desain grafis, di eksak juga ada lah. Intinya golden rule itu gini, ketika konsepnya Adam Smith yang menyatakan bahwa kerja dan juga modal ya, K dan L itu dikombinasi ya untuk menciptakan pertumbuhan baru, maka nantinya akan ada kondisi di mana semua orang itu bekerja, semua orang mendapatkan income, dan semua orang melakukan konsumsi dan menabung. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi mapan ya, di dalam kaidah emas itu sendiri. Jadi semua orang punya pekerjaan ya, semua orang punya income, semua orang melakukan konsumsi dan juga menabung ya. Nah, realitanya gimana? Ya, realitanya kalau Anda lihat di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya pekerja itu tidak semuanya ya pekerja, pasti ada pengangguran ya. Realita aja di Indonesia sendiri aja tingkat penganggurannya berapa persen. Nah, itu
kondisi yang ada. Nah, gimana supaya ini bisa pertumbuhan tetap bisa berjalan ya dengan kondisi yang ada tersebut. Nah, pemerintah punya kebijakan yang mengatur tabungan. Makanya kalau Anda lihat di sini tadi ya, yang di awal-awal slide itu output pekerja, ya, output per pekerja yang diidentikan dengan namanya income. Nah, income ini ya, atau Y itu pasti digunakan untuk konsumsi dan juga untuk. Nah, yang bisa diatur ya dari dua kondisi ini ya, itu adalah pola tabungan dan juga pola konsumsi. Jadi artinya yang akan bisa diatur ya untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu pemerintah biasanya melalui tabungan. Ya, mungkin dari konsep inflasi dan harga kemarin kan gimana ya supaya tabungan ini tambah banyak ya, menurunkan pola konsumsi dengan ya melalui kebijakan moneter maupun fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya di dalam kaidah emas ini ya, pertumbuhan itu ketika berlangsung secara terus-menerus ada konsekuensi ya. Karena kalau tadi disampaikan oleh temanmu ya, kira-kira mana yang mau didahulukan untuk generasi sekarang ya. Kalau generasi sekarang suka menabung, suka menghemat, nah yang akan mendapatkan impact itu adalah generasi berikutnya. Kenapa seperti itu ya? Karena akumulasi modalnya untuk generasi berikutnya akan lebih tinggi ya, artinya proses investasinya akan lebih banyak. Nah, tetapi ya ada kondisi di mana ya sudah yang kita sejahterakan saat ini ya. Kalau yang sejahtera saat ini berarti generasi ke depan yang mereka akan melakukan tabungan ya, untuk investasi lebih banyak. Memang ada konsekuensinya, tergantung, semua ini tergantung dari kebijakan pemerintah mau mana yang akan dilakukan. Nah, kemudian ya seiring perkembangan zaman juga ya muncullah ya teknologi yang bisa mempengaruhi efisiensi. Di mana teknologi yang mempengaruhi efisiensi ini ya akan berdampak pada pengaruh output tadi ya. Ketika analoginya gini, misalnya Anda adalah orang yang bekerja sebagai pengantar koran. Ya. Nah, pengantar koran ini ya mungkin sebagai modal awal ya. Kalau Anda tidak punya apa-apa ya Anda akan mengantarkan koran dengan berjalan. Lambat laun ya pasti Anda dari hasil itu kan Anda untuk gunakan untuk konsumsi ya, dari jualan koran, mengantar koran. Nah, Anda akan menabung mungkin membeli sepeda dulu. Nah, sepeda pancal ya. Nah, sepeda pancal ya Anda akan melakukan proses. Nah, ini kan proses pertumbuhan ya, pertumbuhan usaha Anda. Lambat laun dari hasil tabungan Anda akan punya pilihan gini. Saya mau konsumsi saat ini cukup besar sehingga saya lebih happy ya, tetapi saya tetap pakai sepeda. Atau saya konsumsinya sederhana, tapi saya segera menabung untuk mendapatkan sepeda motor. Karena nanti kalau antara sepeda pancal dengan sepeda motor, tentunya jangkauannya akan lebih luas sepeda motor, sehingga bisa efisien mengantar lebih banyak koran daripada kalau sepedaan. Nah, ini kan ada kondisi pilihan bagi negara itu mau mana dulu yang kita menghemat saat ini untuk meningkat di kemudian hari, atau saat ini kita konsumsinya diperbanyak ya, mungkin dari hasil jualan koran atau apa, makanya lebih mewah atau beli barang-barang yang luxury misalnya seperti itu. Nah, ini yang kaitannya dengan pertumbuhan itu tadi. Jadi pilihan mana yang akan ditentukan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya teknologi itu akan meningkatkan efisiensi. Ya, di teori pertumbuhan endogen kan mulai memasukkan unsur itu. Nah, di manakah letak efisiensi yang diciptakan oleh teknologi ya? Jadi semakin maju teknologinya akan bisa meningkatkan efisiensi yang ada. Nah, mulailah muncul model dua sektor tadi, di mana riset ya yang dilakukan baik itu perusahaan manufaktur ya ataupun perusahaan-perusahaan yang ada, dan juga akademisi atau universitas ya, atau lembaga pendidikan ya. Ketika mereka melakukan riset itu juga butuh modal ya. Modalnya dari mana? Dari investasi tabungan-tabungan yang ada. Nah, model dua sektor menyatakan bahwa ternyata modal tidak hanya sekedar tanah dan uang ya, tetapi kekayaan intelektual itu bisa juga
memicu ya, atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang ada. Makanya negara-negara maju itu tingkat tabungannya ya, karena mereka dapat income cukup tinggi ya dari hasil dalam negeri maupun ekspor impor, ya mereka mengakumulasi modal yang ada, sehingga akumulasi modal yang ada banyak digunakan untuk riset, yang walaupun kadangkala riset itu tidak ada hasilnya. Ya, kita tahu kan ketika orang meneliti itu dari sekian ratus ya, dari satu keberhasilan ada sekian ratus kegagalan. Nah itu apa nggak membuang uang ya? Nah itulah yang kenapa kok tabungan itu bisa memicu ketika ketemu satu teknologi baru yang bisa meningkatkan efisiensi, itu akan terkompensasi ke berikutnya gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, tadi ya misalnya yang jualan koran tadi nemu punya sepeda pancal kemudian jadi sepeda motor. Nah ternyata permintaan akan koran ya di daerahnya cukup tinggi ya. Kalau dia menggunakan sepeda motor ternyata yang dibawa kurang, artinya dia meningkatkan biaya. Gimana ya, mungkin dia memodifikasi sepeda motornya, ditambah off-road atau ditambah jadi ada gerobaknya atau apalah, itu kan ya proses-proses ya yang memunculkan. Sama seperti di dalam ekonomi sendiri ya, bagaimana teknologi itu ya memicu pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Namanya ada istilah revolusi industri ya 4.0 ya, itu kan ya sebagai akibat dari akumulasi modal yang ada di masa lalu. Muncul sekarang istilah wifi ya, terus kemudian remote ya, atau pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh seperti itu ya. Bahkan istilah cryptocurrency dan lain-lain itu kan juga yang muncul ya, karena penemuan-penemuan baru dari hasil riset-riset atau dalam tanda petik buang-buang uang di masa lalu. Nah itu bisa munculkan kondisi seperti saat ini. Nah makanya di dalam buku ini banyak menjelaskan ya, pilihan mana yang harus diambil ya berdasarkan asumsi-asumsi matematis yang muncul di sini ya. Dan marginal productivity of capital, marginal productivity of labor lah, ini adalah kombinasi-kombinasi yang digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya, mungkin ini ya sedikit tambahan dari saya secara garis besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang jadi ini berusaha untuk menjelaskan itu ya, tahapan-tahapan yang muncul ya. Apalagi kalau kita ngomong soal historis ya, itu akan lebih panjang lagi karena memunculkan ya pandangan ataupun kubu ya, di dalam perekonomian. Ada yang pandangannya positifis, ada yang skeptis dan macam-macam ya. Bahasanya oke, kalau terus tumbuh nah apa nggak ada impact-nya ya, positif ataupun negatif. Nah itu terjadi ya di sekarang ini ya. Kalau kita lihat aja lah, produktivitas tinggi pasti ada konsekuensinya. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Eva ya. Kita kasih diskusi, silakan untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Magis atas tambahannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Cul-culan ngetik dewe, cul-culan ngetik dewe. Ih, kucingnya siapa sih kamu kucing? Kucingnya Mbak Ella? Iya. Saya mau bertanya. Dari Arya Permana, silahkan. Belakangan ini kan dapat berita kan terkait investasi bodong yang marak di Indonesia. Saya kemarin melihat itu 10 tahun terakhir itu investasi bodong di Indonesia itu sebesar 117 triliun, kurang lebihnya segitu. Nah, investasi bodong tersebut selain merugikan
investor tersendiri itu apakah juga terdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Terima kasih. Oke, ditampung dulu Mbak ya. Ini pertanyaan cukup unik ya. Investasi bodong. Ya. Baik, untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kita nanti dijawab oleh kelompok 4. Oh, di rumah aman, Ceng. Enggak ada. Saya boleh tanya Ini ya, cakot-cakot ya, Cere. untuk diskusi aja. Soalnya apa sih, mungkin ada istilah gitu ya. Yang mau dikejar apa? Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi? Nah, kalau menurut kalian, mana sebaiknya ya? Atau apa sih perbedaan dari pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi? Yang mana sebenarnya yang ideal ya untuk Si gile siapa sih ini? meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ini tuh ya, pertumbuhan ekonomi sama pembangunan. Gile berbulu. Edit. Udah tela, Ceng. Baik, selagi menunggu teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya, kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan dari Arya Permana dan Pak Magistio terlebih dahulu. Gendut. Nanti Mbak. Saya semisal mau aku tuh bayar kemarin bayar semisal bayar sepeda teratur saya Dendi bayar sepeda ya apa mata iki tuh bahasa tengah Dendi takut jalan ini ayo bengong dek kali gak ada dolar cimol iku meng kenal dek ini saya kira arek sekolahan buka Oke, silakan. Gimana? saya di sekolahan udah ya kan kampus biasanya oh iya DUM pendungi bebas kaya tapi kepingin tuh bahasa Indonesia ku bisa apa-apa tak golek ya ucing bubuk HP nama dia Mohon maaf, izin bertanya. Baik, Alfian, silakan bertanya. Ya, kan ini kan kondisi dunia kan sedang tidak baik-baik saja. Kering-kering ini kan ada isu bahwasanya ada perang antara Rusia dan Ukraina, Pak. Kan sangat update banget. Itu soal pertumbuhan ekonomi apa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak, secara signifikan, apalagi soal permintaan dan penawaran produk Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya. Terima kasih. Apa ya hubungan kerja sama barang jadi tidak stabil ngono iku Mungkin Dedek Paris saya sederhanakan. nasional asing Apakah iku tapi kan iso berdampak nang ekonomi liyane soalnya perekonomian negara lain itu berhubungan bisa dengan negara mempengaruhi lain. perekonomian Misalnya negara kita itu gitu ya, krisis atau perekonomian dunia, apakah ya negara lain malah terganggu memiliki pisan pengaruh misalnya terhadap perekonomian nasional? Nah, itu mungkin apa itu itu yang memang faktor Barang penentunya kan impore macam-macam ya. tekan Salah negara satunya lain sekarang itu yang lagi malah rame itu berkurang jadi kan negara lain itu perang-perangan malah turun ya, perang ya, iya invasi Rusia ke Ukraina yang ya jangan sampai terjadi ya, memicu ya, semoga enggak ya, perang dunia ketiga. Katanya kan saya lihat di Twitter itu ramai itu, tapi semoga tidak ya, karena
akan ada TB juga ya. Kalau katanya perang ya kita kembali aja ke masa lalu ya, apa yang terjadi dengan ekonomi pasti porak-poranda. Izin bertanya. Baik, Chandra silahkan bertanya. Maaf, bukan saya. Maksudnya Ardian. Karena dengan pertumbuhan ekonomi kan meningkatnya satu PDB negara. Terus apakah setiap orang yang mendapat manfaat dari PDB yang lebih tinggi? Seperti itu. Jadi ada dampaknya apa enggak? Atau mempengaruhi semua orang jika GDP kita tinggi? Terima kasih. Oke, ini menurut Mas Adian, apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus, apakah memberi dampak bagi semua penduduk atau semua masyarakat? Gitu ya, Mas Adian? Iya, benar, Pak. Oke. Ini sudah ada 4 diskusi itu. Silakan bisa diberikan tanggapan dulu oleh penyaji. Jadi mungkin bisa kita saling menambahi gitu ya. Yo. Apa ngerti pas polisi kasin? Lah iku belok kanan. Ih. Kerci mall tela-tela. Barang kan dek Sofi 13.000 ya. Sumpah. Tela undi. Tuh. Yo, jadi diskusi areke sing kelompoke iku sik golek jawaban. Izin menjawab, Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Alfian. Dan pertanyaannya, apakah perekonomian negara lain bisa mempengaruhi perekonomian kita? Sebagai contoh, invasi Rusia terhadap Ukraina. Jawabannya bisa. Sebagai contoh,
minyak dunia saat ini harga per barelnya meningkat drastis karena adanya invasi Rusia ke Ukraina dan menyebabkan Rusia mendapat sanksi berat dari negara-negara barat mulai minggu ini hingga konsumsi minyak dunia itu mengalami penurunan dan Rusia tidak bisa ekspor ke negara lain. Dan contoh lainnya, waktu dulu terdapat perang ekonomi antara Cina dan Amerika. Saat itu yang terdampak langsung adalah negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang kesulitan untuk mengekspor komoditasnya ke Cina, yang dimana Cina adalah bangsa produsen terbesar untuk komoditas ekspor negara-negara berkembang. Dan oleh karena itulah perekonomian negara lain itu dapat mempengaruhi negara-negara lain juga. Terima kasih. Mungkin jika ada tambahan boleh ditambahkan. Hari ini ada yang mau menambahkan? apa dulu sih? Mano berarti aman tunggu Pak. Oke, kalau tidak ada saya akan menambahkan juga ya dari pernyataan Mas Bare. Saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Mas Akbar. Jadi kalau inti dari pertanyaan itu kan pengaruh dari negara lain terhadap itu. Nah, selama kita melakukan perdagangan internasional, tentunya akan mempengaruhi aktivitas ekonomi di suatu negara. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, tadi kayak contohnya, tiap negara itu kan pasti punya yang namanya keunggulan komparatif. Komparatif di mana efisiensi dalam menghasilkan produk tertentu itu mungkin lebih tinggi daripada negara yang lain. Nah, ketika efisiensi tentunya itu akan jadi komoditas unggulan. Nah, komoditas unggulan yang ada itu kalau kita kaitkan dengan makro ya, itu kan mempengaruhi output yang ada gitu ya. Jadi ketika orang ya, atau masyarakat ini atau negara lah ya, perusahaan-perusahaan ini menghasilkan sebuah komoditas, tentunya sangat berkaitan dengan nantinya biaya yang dihasilkan, ya, biaya yang muncul, dan juga income dari para pekerja. Sehingga ketika terjadi konflik seperti sekarang ini ya, Ukraina keadaannya tidak baik-baik saja, itu ternyata mempengaruhi beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ya, terutama bahan-bahan baku. Kalau salah kemarin itu ekspor apa sih? Nikel atau apa gitu ya, yang dibutuhkan oleh Ukraina, tapi sekarang berhenti karena di sana terjadi kekacauan gitu ya. Akhirnya mereka concern dengan negaranya sendiri, presidennya berusaha dengan kebijakan yang ada mempertahankan negaranya. Nah, Rusia akhirnya ketika inflasi lah itu ekonominya akan mandek. Nah, apakah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Jelas ya, kalau outputnya dihasilkan nggak laku, sedangkan ini jadi biaya ya, harus untuk menghasilkan ini butuh biaya baik tenaga kerja, modal dan lain-lain, itu tidak tergantikan ya, akan stuck ya. Apalagi tadi ya, ada info juga harga minyak dunia mulai naik ya. Ini kan karena pengaruh ya, ketika fluktuasi ekonomi baik itu dalam negeri maupun luar negeri terjadi, pasti negara akan mendapatkan imbasnya, itu pasti. Kecuali kalau negara itu memang menyatakan diri tertutup dari aktivitas luar, mau kondisi seperti apapun ekonomi di luar ya, mungkin dia tidak akan terpengaruh. Apakah ada negara seperti itu?
Ada nggak kira-kira? Ada Korea Utara. Ya, Korea Utara itu sebenarnya melakukan aktivitas perdagangan luar, cuma terbatas, dan karena dia Opa Jong-un itu dalam tanda petik sakar PDW akhirnya yaitu ya mereka mendapat konsekuensi pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi ya. Dari info yang saya tahu ya, ternyata teknologi yang mereka miliki itu kebanyakan ya masih teknologi tahun 80-an ya. Sekarang sudah tahun berapa ya? Ya walaupun mereka militernya cukup besar ya, tapi kondisi masyarakatnya itu ya dari banyak informasi subsisten ya. Subsisten pokoknya bisa makan dan bekerja, punya tempat tinggal sudah ya. Mereka buru-buru mau nabung ya, untuk dapat penghasilan aja, karena mereka sangat komunis, semua milik negara, yaitu yang terjadi. Supreme leadernya ya kembali lagi kan tergantung arah negaranya atau kebijakan negaranya itu membawa masyarakatnya kemana. Ya kalau yang terjadi di sana yaitu tadi Korea Utara contohnya, teknologinya masih tahun 80-an itu kebanyakannya. Kenapa ya? Karena mereka udah kena embargo, mau upgrade teknologi ya paling nggak harus menduplikasi dari negara lain, tapi dia nggak dapat informasi, mau riset sendiri modalnya kurang ya, jadi masalah. Jadi impactnya kan jelek lagi kalau kita kaitkan tadi ya, kenapa banyak negara miskin itu kok susah berkembangnya di teori konvergens tadi ya, gimana mau berkembang ya, sebenarnya masalah mereka itu lebih kepada konflik gitu ya, konflik dan stabilitas keamanan. Negara-negara miskin itu kebanyakan konflik internalnya luar biasa tidak terpecahkan gitu ya, tidak terpecahkan, sering perang antar suku, antar etnis, golongan, sehingga kalau kondisinya tidak aman, sering perang, ya aktivitasnya akhirnya akan seperti itu lah. Kalau kondisi aman kan akhirnya orang ketika waduh kondisi aman nih, ngapain nih ya, orang mikir lamun lah, yang berkhayal lah, dari khayalan dan lamunan itu muncullah ide-ide atau inspirasi baru, biasanya seperti itu ya. Mungkin ya negara-negara maju yang kondisinya aman dan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, ya mereka akan berkembang teknologinya cukup maju gitu ya. Jadi banyak aktivitas untuk riset, daripada waktu habis untuk mempertahankan diri, mereka waktunya habis untuk mempelajari hal-hal baru dan teknologi baru seperti itu. Mungkin itu ya Mas apa tadi yang Alfian coba tadi ya, itu tambahan sedikit dari saya, jadi saling mempengaruhi sebenarnya. Gitu ya Mbak Eva. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Arya. Mengapa investasi bodong apakah merugikan bagi investor dan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi? Sangat berdampak, karena orang-orang berinvestasi itu pasti menyisihkan sebagian dari pendapatan per hari, per bulan, per minggu, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Tapi jika ternyata investasi itu bohong, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan terjadi di masa depan itu nggak akan terjadi. Apakah sudah cukup, Mas Arya? Nah, yang jadi pertanyaan lanjutan itu ya, kira-kira investasi itu kan terutama kebanyakan menggunakan uang, kemanakah uang itu? Nah, itu Pak yang jadi pertanyaan sebenarnya.
Apakah investasi itu termasuk judi, Pak? Oke. Nah, ini saya ngasih tanggapan, ini menurut sudut pandang saya. Itu banyak mempengaruhi ekonomi atau tidak itu kalau investasi itu dilakukan ya nanti untuk tujuan konsumsi itu tidak ada masalah. Artinya ya mungkin caranya salah karena dia menggunakan, tetapi memang dampak jangka panjangnya akan muncul karena harusnya digunakan untuk menambah sarana output baru atau hal-hal yang kaitannya untuk menambah output baru ternyata digunakan untuk konsumsi. Jadi itu yang menjadi problem kan. Ini kan dua atau income yang kita miliki, investasi atau konsumsi. Bisa jadi ya proporsinya yang untuk tabungan investasi tadi mengecil karena sebagian disalahgunakan untuk konsumsi yang dilakukan oleh investor bodong tersebut gitu ya. Dan mereka ngambil uang dari orang-orang. Nah kebanyakan untuk apa ya biasanya kasus-kasus yang sudah untuk aktivitas konsumsi mereka yang terbilang gak wajar gitu, artinya barang-barang mewah, terus kemudian kalau yang terakhir itu kasusnya bagus itu yang katanya Sultan ya. Indra Kents, Pak. Oh iya, Indra Kents itu yang saya pernah baca itu. Oh dia sebenarnya afiliator ya, jadi di Binomo atau apa itu ya kalau nggak salah. Nah itu dia menyalahgunakan ya, informasi yang dia berikan gitu, artinya karena di Binomo itu ketika orang loss ya, di aktivitas investasi yang dalam tanda petik tidak jelas karena nggak salah apa terdaftar OJK apa enggak gitu, tidak ada pengawasan. Nah akhirnya ya dia ketika orang loss dia mendapat persentase. Nah sebenarnya di dalam ibaratnya kalau air gitu ya, airnya itu masih tetap di dalam ember tersebut ya. Ekonomi ibaratnya atau permodalan ini di dalam air. Jadi mau airnya ini dialihkan kemanapun, tapi ketika dia masih di dalam ember tersebut ya sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi perekonomian ya. Apakah ya kan sirkulasi ekonomi kan jalan, cuma proporsinya aja ya. Karena kan pengaruh secara jangka panjang. Jadi kalau Anda lihat di buku itu kan kelihatan ya di ekonomi yang halaman 1 karena yang konsumsi per pekerja, investasi per pekerja ya. Berarti ketika kondisi investasi bodong itu terjadi ya konsumsinya bertambah banyak, nah investasinya ya turun ya, nilainya sampai berapa tadi itu. Nah itu yang terjadi Mas ya. Kalau pengaruh pertumbuhan secara jangka pendek mungkin tidak, tapi secara jangka panjang iya. Artinya lebih dari 1 tahun itu yang akan mengaruhi, karena memang tadi yang disampaikan Mas Adam ya kan memang dia harusnya mendapatkan imbal hasil ya. Nah, imbal hasil ini didapatkan tentunya dari hasil investasi yang mana investasi ini menghasilkan output baru gitu ya. Nah, outputnya ternyata nggak muncul ya karena dialihkan untuk konsumsi itu tadi. Ini yang menjadi permasalahan karena apa ya, di ekonomi itu ya nanti lebih advance itu ada sektor real, ada sektor keuangan. Nah yang jadi masalah adalah ketika bermain di sektor keuangan dalam artian hanya angka-angka saja ya. Oh kelihatannya tambah kurang, tetapi sektor realnya nggak jalan ya. Karena kalau ngomong keuangan yaitu hanya angka-angka yang bisa dimodifikasi, tapi kalau sektor real kaitannya dengan mengubah bahan baku, prosesnya, terus kemudian ada tenaga kerja, ada mungkin mesin ya yang digunakan. Nah mesin itu kan tentu hasil produksi juga, nah itu bisa jalan. Tapi kalau tidak ya itu tadi yang disampaikan akan mempengaruhi ya aktivitas ekonomi. Memang problemnya kan itu investasi yang bohong atau betul tadi. Mungkin gitu ya Mas sama Arya ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut Baik, ya. Pak. Sangat paham Pak. Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 melanjutkan menjawab pertanyaan yang tersisa.